الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita semua berupa kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman yang kemat tugangkan di dalam hati kita sehingga kita semua hadir di tempat yang penuh berkah ini. Tidak ada tujuan lain selain untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Maka topar itu salawat dan selamat sokku lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah kita, Nabi akan cerita, Nabi yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Bapak dan saudara sekalian, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan ini itu di bulan 8 bulan arwah ada dua momentum besar yang telah terjadi. Itu perayaan Naidi bangsa Indonesia. Itu dirayakan kemenangan tak yang ke-76. Kemudian yaitu ulang teman-teman lebih natamarisi ulang baruna ini selengeh yarega tatambat si tahun ye ini tahun na selengeh. Maka kue dia tamarin itu tahun sesebuah pada tu 43 Hijriah. Dari makan teman-teman lebih sebagian kehadiran ini ada fakta sejarah yang harus kita ambil hikmah. Nah teman-teman lebih kurang lebih 76 tahun yang lalu merdeka itu negara Atta. Tentu dalam hal ini kita sepakati adalah merdeka oleh penjajah. Dalam hal ini perlawanan secara fisik, angkat senjata, angkat pedang, angkat bambu runcing, maka ini gaya. Jadi kita sudah merdeka sepenuhnya dari bentuk-bentuk penjajahan seperti 76 tahun yang lalu. Tentu makutan Fak dilalala sejarah teman-teman lebih mak datu tahun ni, mak datu tahun ya rohidi negara tak yang jajah oleh penjajah, oleh Portugis, Belanda, Jepang. Nah, apakah memang orang tua dulu kita itu tidak melawan? Tentu jawabannya teman-teman lebih ya ro kasih tamatuatan yolo newa moto melawan penjajah.
Karena memang penjajah itu teman-teman lebih tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Nah, sesaki dipaksa ki. Mungkin ya bapak-bapak yang masih hidup pada zaman Jepang, ya, kediasa romusa, kerja paksa, engkau tu biasa politik pecah belah. Jadi mata apa si piku-piku. Nah, apa orang tua dulu kita? Dia metode yang karena penjajah. Jawabannya mereka melawan. Naikia teman-teman lebih tapahan itu. Maka dari riolo dia dapat pada makuk ke teknologi. Dulu teknologi sangat terbatas. Komunikasi sifat bicara antara kampung lainnya si bawah kampung lainnya dia pegagar dulu. Padahal Eropa penjajah tak tahu. Mereka sudah punya itu. Tega ni persenjataan hebat-hebat. Jadi terus sebawan dewa. Sehingga itulah teman-teman lebih mumpun itu pahlawan ngetak ia pejuang-pejuang nasional, pahlawan nasional. Dia hidup di Sulawesi Selatan, engkau diasal Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Materu Maluku Patimurah di Jawa, di Sumatera, Tauku Umar, Tuanku Imam Bonjol dan sebagainya. Mereka ada pahlawan-pahlawan nasional. Mereka melawan penjajah. Nekia dek na oleh capek dia seni kemenangan. Menang itu tetapi daerahnya bawang. Tetapi kita tidak bisa meraih yang namanya kemerdekaan. Agak sama teman-teman. Salah satu di antaranya karena perlawanan mereka itu bersifat kedaerahan. Kampung Naminewang. Sultan Hasanuddin Sulawesi ini tidak serentak. Sehingga mumpuni dia pemuda. Mapikir makarewai ko mapaki caraan Indonesia mewah penjajah dia oleh menang, dia oleh merdeka. Karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Tapi koma mewaki secara terpisah-pisah tidak bisa kita raih yang namanya kemerdekaan. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya mumpuni itu dah semi sumpah pemuda. Kau ni bangsa Indonesia teman-teman lebih bertekad satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Di mana tujuannya? Dena na ite makade ini Sulawesi matolo dah perjuangkan. Jawa matolo perjuangkan tetapi secara serentak. Sehingga perlawanan seperti itu teman-teman lebih na dicapai dah sengit kemerdekaan. Na letei di pamasina puang Allah Ta'ala nasabak engkana usaha-usaha nyata yang telah dilakukan oleh pemuda. Nah teman-teman lebih bisa bikin kehadiran. Nah apa hikmah dari semua ini? Nah tentunya hikmah terbesar adalah narekoloki capai dan di tujuan bersama. Satu tujuan yang mulia. Dia nak bikin lepek polarisasi di sedita. Persatuan dan kesatuan ini penting di antara kita. Masih di bawah lu debu teman-teman lebih dari kode dah sedih dia nak jaji ke apa. Jadi persatuan itu penting. Dan ini merupakan dasar dari sebuah ajaran agama. Jadi dalam Al-Quran maka dipanggal Allah Ta'ala innamal minuna ikhwah. Majapun dari itu mata poe masih surman. Nah persaudaraan kita teman-teman lebih ada beberapa bentuknya. Engkau dasar persaudaraan yang keturunan bawah, persaudaraan garis darah. Tentu ya deh persaudaraan yang sangat sempit karena hanya diikat oleh darah. Kemudian ada persaudaraan
Karena sebangsa, setanah air. Berarti bangsa itu sendiri. Jadi kita tidak melihat agamanya apa, sukunya apa. Yang penting bangsa Indonesia masalah surut. Ada juga persaudaraan sesama agama. Yang mana roh agama lagi masih seremani. Nah, untuk melihat ke Indonesia ini teman-teman, sama Indonesia ki, warga negara Indonesia ki, kita harus melihat persaudaraan ini adalah persaudaraan setanah air, satu bangsa, satu bahasa, dan itu yang harus kita lihat. Sehingga janganlah kita lihat lagi maka wah agak kelompok na ye, agak agama na ye, agak suku na ye. Kita lepaskan semua itu. Nah, sebab tujuan tak Indonesia. Tujuan kita adalah bagaimana kita memakmurkan Indonesia. Dan maka teman-teman sebagai kehadiran, dan ini anjuran. Sehingga hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadan hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Sebagian daripada iman. Nah, teman-teman sebagai kehadiran. Jadi kita harus melihat semua ini adalah satu. Dari maka teman-teman, marilah kita mempererat hubungan persaudaraan kita kembali. Jadi mereka selama ini yang kaki kor itu dia disiraga-raga, maka kita mulai. Jangan tunggu lagi mau Lebaran, mau Ramadan, jangan. Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cacalat atau si baci-baci. Ya kepah maka Nabi nigi umatku ya. Dia sirada naliwangi telung penih, telung ngeso. Maka Nabi Muhammad SAW persiapkan dirinya ditempatkan di neraka. Betul ada teman-teman lebih temakan cecena tu Nabi tu si baci-baci. Saya mau sampaikan kembali teman-teman. Intinya ajaran agama tak iye nari kalau disimpulkan ni dua bab. Apa itu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Maka dia Allah Ta'ala duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Maka dia Allah Ta'ala, kamu akan ditimpa kehinaan. Engkau itu na boleh atunana. Narik kudemu pada cengje dua itu. Yang dari itu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Irun lisenar dua lisenar. Termasuk salah satu di antaranya adalah hubungan kalau pada tarifatan. Jadi makanya teman-teman, jadi momentum kebersamaan kita ini untuk meraih sebuah cita-cita, ambil hikmahnya kemerdekaan. Jadi kemerdekaan yang kita raih ini teman-teman lebih teniah hadiah oleh negara lain, teniah. Tapi besar-besar usaha dari kita. Barakah ada asli sedingin nalete masih nafang Allah Ta'ala sehingga kita diberikan kemenangan dan kejayaan. Ini adalah dalam pembukaan undang-undang atas berkat rahmat Allah yang didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi masa masih nafang Allah Ta'ala itu kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah kemudian yang kedua tahun ini teman-teman lebih dari itu